Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat rahimakumullah? Bahasan kali ini akan membahas sosok utusan Allah yang sebagian manusia menganggapnya sebagai Tuhan, dan kemungkinan orang yang murtad tidak memperhatikan hal ini. Baik, sebelum lanjut ke videonya, bagi yang belum subscribe silahkan klik logo subscribe-nya di bawah video ini, klik logo lonceng dan aktifkan notifikasinya. Jika suka silahkan like, dan jika bermanfaat silahkan share atau bagikan video ini untuk menebarkan syiar Islam. Satu hal lagi, simak video ini sampai selesai, biar tidak salah paham. Nabi Isa alaihi salam, merupakan nabi yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala. Atas izin Allah, manusia mulia ini memiliki banyak keistimewaan. Beliau dilahirkan dari seorang wanita suci yang masih perawan. Sejak lahir beliau sudah memiliki mukjizat, sehingga masih bayi pun beliau sudah dapat berbicara, untuk membela sang ibu dari tuduhan zina. Seiring waktu berjalan, beliau tumbuh dewasa sebagaimana manusia biasa. Namun, beliau memiliki banyak mukjizat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada utusannya, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Di antaranya, beliau mampu menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan penyakit kusta, menurunkan makanan dari atas langit, membuat burung dari tanah. Karena banyak hal menakjubkan yang dilakukan Nabi Isa alaihi salam ini, sehingga Bani Israel pun menganggapnya sebagai Tuhan. Akan tetapi, Nabi Isa alaihi salam dengan tegas menolak dirinya sebagai Tuhan. Bahkan, beliau dengan tegas mengatakan bahwa dirinya hanyalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sementara yang wajib disembah hanyalah Allah ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ingatlah, ketika Allah berfirman, Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya maka tentulah telah engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib-gaib. Quran Surah Al-Maidah ayat 116. Dari ayat tersebut dijelaskan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Nabi Isa alaihi salam, bahwa beliau mengatakan kepada manusia, bahwa ia dan ibunya menjadikan sebagai dua orang Tuhan selain Allah. Mendapati pertanyaan tersebut, maka Nabi Isa alaihi salam pun menjawab, Maha suci Allah, tidak patut baginya mengatakan apa yang bukan haknya. Jika beliau pernah mengatakan hal itu, maka tentulah Allah akan mengetahuinya, karena Allah mengetahui apa yang ada pada diri beliau. Justru Nabi Isa alaihi salam tidak mengetahui apa yang ada pada Allah, karena sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Kemudian dari ayat selanjutnya terdapat perkataan Nabi Isa alaihi salam, Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku mengatakannya, yaitu, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka, maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Maidah ayat 117. Dari ayat tersebut, Nabi Isa alaihi salam dengan tegas menyatakan, bahwa dirinya tidak pernah mengatakan apapun kepada kaumnya, kecuali apa yang Allah perintahkan kepadanya, yaitu, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan beliau menjadi saksi terhadap kaumnya, selama ia berada di antara mereka. Maka setelah Allah mewafatkan beliau, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mengawasi mereka, dan Allah lah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Kemudian Nabi Isa alaihi salam dengan tegas menyatakan, bahwa dirinya hanyalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliau adalah seorang nabi. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dia, Isa, berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku kitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran Surah Maryam ayat 30. Selanjutnya beliau menegaskan dari Surah Maryam ayat 36, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia oleh kamu sekalian, ini adalah jalan yang lurus. Quran Surah Maryam ayat 36. Dengan demikian, beberapa ayat ini mengungkapkan penolakan Nabi Isa alaihi salam mengenai penyebutan dirinya sebagai Tuhan.
Bahkan secara tegas ia menyatakan bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang patut disembah, sehingga bagi orang-orang yang menyatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam merupakan Tuhan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengharamkan baginya surga, bahkan mereka akan mendapatkan siksaan yang teramat pedih di dalam neraka, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam, padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zolim itu seorang penolong pun. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Quran Surah Al-Maidah ayat 72-73. Sudah jelas Allah itu satu, bukan satu dari tiga, dan bukan pula dari tiga menjadi satu. Kan pusing juga kalau dipikir. Wallahualam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.